Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya untuk anak-anak kelas 8 ya, SMP Negeri 2 Sanggau. Untuk pertemuan hari ini perkenalkan, kalian bertemu dengan saya, Bapak Ajis. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai penerapan ragam hias pada benda keras. Nah, untuk buku pembelajarannya, sumber yang saya gunakan dalam video ini adalah menggunakan buku yang kalian gunakan yang telah dibagikan oleh pihak sekolah kemarin, yaitu buku seni budaya yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ya, edisi revisi 2017 untuk kelas 8. Nah, tujuan dari dari pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Pertama, teman-teman dapat menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi keunikan ragam hias di Indonesia. Yang ketiga, mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar. Nah, jadi nanti untuk materi pertama ini kalian akan banyak menggambar-gambar, yaitu menggambar model ya. Jadi untuk bab atau pertemuan pertama kita ini lebih ke seni rupanya. Oke, next. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu konsep dan prosedur menggambar model. Nah, jadi untuk gambar model dengan objek alam, benda dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur benda dan bidang gambarnya. Jadi teman-teman, kalau mau menggambar model, kita harus secara langsung mengamati. Nah, misalkan saya mau menggambar objek alam berupa buah. Nah, buahnya harus ada. Di hadapan teman-teman. Kemudian, objek gambar alam benda memiliki struktur berbeda-beda. Ada yang berbentuk bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model, yaitu alam benda, dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun kerucut. Nah, menggambar model tidak serumit yang teman-teman bayangkan loh. Kita bisa menggambar dengan baik apabila disiplin dan mau mengikuti tahapan demi tahapan serta bagian demi bagian dalam menggambar model. Tahapan-tahapan kayak gimana? Nanti di slide berikutnya akan saya tampilkan ya. Nah, next. Prinsip-prinsip menggambar model yang pertama yaitu komposisi ya. Nah, untuk proses menggambar model itu memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Nah, betul-betul ngelihatnya ya. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama itu komposisi ya. Komposisi itu merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Contoh komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Nah, ini yang komposisi pertama itu yang simetris. Jadi gambarnya simetris, tahu kan simetris? Sama. Atas, kiri, kanan, bawah itu sama. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang ya antara sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Untuk gambarnya yang ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang simetris. Perhatikan untuk posisinya sama ya. Di lingkaran pertama yang di atas, kedua, ketiga, dan keempat. Masuk yang kedua yaitu komposisi asimetris, gambarnya yang ini. Nah, di sini pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun, masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Nah, letaknya tidak simetris nih teman-teman. Ada yang kecil di atas, bawah. Cuman kalau diperhatikan posisinya itu
simetrisnya sama ya. Nah, bisa dilihat di gambar berikut. Nah, yang ketiga yaitu komposisi sentral. Nah, untuk komposisi sentral, pusat perhatian benda atau objek, model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Nah, jadi tengah-tengahnya pas tuh. Lihat nih pusatnya yang di tengah di sini ya. Nah, saya hapus lagi biar kelihatan jelas. Nah, di situ. Tengah-tengahnya pas, jadi kalian gambar istilahnya kalau lingkaran, pusat dari lingkarannya itu pas di tengah kertas kalian. Itu artinya komposisi sentral ya. Kemudian kita masuk ke B, yaitu proporsi. Nah, apa sih proporsi? Proporsi itu adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar ya. Nah, itu komposisinya ideal tuh untuk buah apel, cangkir, dan botol dengan gambarnya ya, lengkap komposisinya, proporsinya atau perbandingan idealnya itu pas. Jadi kalau kalian menggambar nanti perhatikan proporsinya. Jangan gambar misalkan gambar buah di atas mejanya setinggi kertas, sehingga yang nampak dari buahnya itu hanya bagian bawahnya, hanya pantat buahnya. Itu kan tidak proporsi, tidak ada menariknya dari gambar tersebut, betul tidak? Nah, kemudian kita lanjut di sebelahnya nih, lihat, perhatikan gambar cangkir yang di sini dengan ukuran kertas gambarnya. Tuh, perhatikan proporsinya. Lihat yang pertama ya. Yang pertama yang warna biru, yang ini ukuran dari atas sama bawahnya. Kemudian yang nomor 2 untuk tekonya tuh. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu keseimbangan. Nah, jadi keseimbangan itu merupakan keselarasan antara bidang gambar ya, objek gambar dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Tuh, bisa kalian perhatikan di gambar ya. Tuh posisi-posisinya di kiri dan kanan. Senternya, di senternya. Ini posisi kanan, dan ini posisi kiri. Seimbang dari gambar keseluruhan. Lanjut, itu adalah kesatuan. Nah, kesatuan ini merupakan keserasian dalam pengaturan objek gambar. Nah, benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar itu saling mendukung sehingga gambar yang kalian hasilkan itu baik. Untuk yang kedua yaitu unsur-unsur dalam menggambar model nih. Unsur-unsur apa? Menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggambar unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk bidang, tekstur, gelap terang, pencahayaan. Tuh, perhatikan contoh gambarnya ya. Itu teksturnya kalian lihat di gambar apelnya, ada bagian yang kotor, yang agak kasar, dibuat lebih menghitam dibandingkan dengan bagian yang bersih atau mulus. Kemudian ada bidangnya, ada gelap terangnya, efek pencahayaan tuh gelap terangnya, dan ada bentuknya nih, ada yang lurus, yang mereng, dan oke, itu gampang saja. Oke, berikutnya alat dan bahan dalam menggambar model. Nah, ini sih sebagian dari kalian mungkin sudah tahu ya, kita hanya sedikit mereview atau mengulang kembali, yaitu pertama, menggambar gunakanlah pensil. Kenapa harus pensil? Pertama, jika kalian ada kesalahan enak dihapus. Nah, ini kedua tuh penghapus. Yang mana pensil? Yang ini ya, enggak perlu. Ini peralatan kalian dari SD nih, itu pensil. Kemudian penghapus. Ini penghapus, enggak perlu ditanya lagi, Pak, penghapus yang mana? Semuanya udah tahu. Kemudian kertas. Nah, kertas. Gambar di atas kertas putih bersih, ya enak, hasilnya juga bagus. Kemudian pensil warna, kalau kalian ingin menggunakan pensil warna. Kemudian krayon. Nah, yang terakhir, krayon yang terakhir itu cat air, kalau kalian ingin menggunakan cat air. Oke, kok ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Next saja.
Kemudian untuk teknik menggambar. Nah, ini teknik menggambar model alam benda, model-model alam. Yaitu pertama, kalian harus mempersiapkan objek benda atau gambar. Apa sih yang ingin kita gambar? Nah, contohnya seperti ini. Kita ingin menggambar apel yang berada di dekat cawan dan botol. Nah, setelah kalian siapkan, kemudian yang kedua, kalian harus membuat sketsanya. Buat dulu sketsa, oret-oretnya istilahnya ya, sketsanya dalam bentuk global ya, dalam bentuk umum nih. Nah, jangan lupa perhatikan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu proporsi, bentuk, keseimbangannya, dari objek yang ingin kalian gambar tuh. Setelah sketsanya kalian bikin, kemudian berikan efek gelap terang, efek kesannya pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya, seperti contoh di sini. Nah, ada yang gelap, ada yang terang. Yang terang nggak perlu diarsir berarti kan. Nah, cukup yang gelap-gelapnya saja. Semakin gelap berarti mengarsirnya kalian semakin ditekan, digelapkan. Kalau yang agak gelap berarti agak tipis. Nah, next berikutnya itu buatlah detail pada setiap objek. Detail-detailnya, kerutannya. Nah, sesuai apa yang ingin kalian gambar nantinya ya. Kemudian perjelas setiap bagian objek dengan warna. Nah, kalian warnai sesuai dengan objek gambar yang ada di depan mata kalian. Kasih warnanya. Oh, ini warnanya hijau, apelnya kasih warna hijau. Oh, di sini agak gelap, Pak. Gunakan warna hijau yang lebih gelap. Nah, oh botolnya, Pak, warna hijau. Oh, botolnya warna biru. Oh, botolnya warna ini itu. Oh, cangkirnya, Pak, warnanya abu-abu. Nah, dicat ya. Kalian gunakan pensil warna, krayon, atau cat air, atau yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyelesaian akhir gambar. Nah, di sini dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing. Contohnya ada yang perlu ditebal-tebalkan. Contohnya lagi, oh dasarnya Pak, mejanya kalian terangkan, kasih warna. Nah, itu artinya gambar kalian sudah selesai. Oke, mungkin jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian chat di grup ini atau langsung japri ke saya. Pak, saya masih kurang jelas ini, kurang jelas itu, silakan kalian tanyakan. Cuman untuk materi yang saya jelaskan dari video ini hanya sebagian kecilnya saja. Kalian bisa mencari yang lebih luas di media-media yang lain ya. Contohnya, Pak, saya ingin cari di Google, silakan. Pak, saya ingin cari di YouTube, silakan. Tapi ingat, jangan keluar dari tema yang kita pelajari, yang sekarang kita pelajari ya. Jangan, Pak, saya ini tentang menggambar yang dicari malah anime, malah kartun, jangan. Nah, untuk berikutnya ini tugas individu kalian nih. Nah, ini bisa kalian perhatikan tugas individu kalian. Untuk tugas individu kalian ini kalian kerjakan menggunakan kertas A4 atau HVS ya. Tahu kan kertas yang selembar itu? Nah, jadi kalian itu saya tugaskan menggambar model alam benda. Nah, bebas. Pak, saya mau menggambar apel dan pisang, atau apel-apelnya ada 2, atau pisang di rumah, Pak, 1 sisir. Silakan. Mau pisangnya 1 buah, mau pisangnya 1 sisir, selain buah juga boleh. Pak, saya ada daun nih, Pak. Ada daun pisang habis dipotong, ada di dapur. Mau saya gambar, silakan. Intinya yang digambar itu harus alam benda ya, model alam benda, model alam dalam bentuk benda ya. Nah, jadi kalian gambar di kertas HVS dengan memperhatikan poin-poin yang telah saya ajarkan sebelumnya ya, di slide-slide sebelumnya. Nah, di kertas tersebut nanti kalian tulis nama dan kelas pada kanan, bagian kanan atas kertas ya. Tulis nama lengkap kelas kalian, sertakan deskripsi benda yang digambar. Nah, jangan lupa kalian jelaskan di bawah. Setelah kalian gambar, kalian tulis di bawah, kasih jarak di bawah, kalian tulis gambar
apel. Ini adalah gambar apel yang saya letakkan di atas meja. Ini adalah gambar apel yang terletak di atas lantai rumah. Nah, saya gambar seperti itu. Jadi saya tidak bingung tuh. Jangan lupa ketika kalian dalam penyelesaian gambarnya, detailnya jangan lupa ya. Oh, saya di atas meja, berarti meja dasarnya meja apa? Mejanya warna coklat, Pak. Jangan lupa dicat warna coklat, jangan biarkan warna putih. Seperti contoh yang sebelum-sebelumnya lah. Nah, untuk referensi lebih lengkapnya kalian bisa lihat di buku kalian atau searching aja di Google atau di YouTube ya, atau media-media lainnya yang mudah kalian dapatkan. Oke, saya kira cukup sekian untuk pengumpulan tugasnya. Silakan kalian kumpulkan di minggu berikutnya ya. Di sekolah saya tunggu, kumpulkan, jangan sampai tidak dikumpulkan. Nah, dikerjakan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Mentang-mentang tugas saya ini mudah lalu diundur-undur, jangan ya. Jadi kerjakan hari ini juga. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang jelas, karena ini ada video pembelajaran yang singkat, cepat, dan padat. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di buku pegangan kalian masing-masing ya. Oke, untuk berikutnya jangan lupa absensi ya. Absensi akan saya kirimkan di form yang akan saya bagikan di link di grup WA kalian masing-masing. Silakan di absensi, tulis nama kalian, kelas, dan harinya jangan lupa. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke.